Mengapa visi pendidikan menjadi cenderung lebih ke arah ekonomi ketimbang pemenuhan transformasi sosial budaya? Ada beberapa analisa yang membahas tentang ini. Misalnya tulisan dari Mas Heru Nugroho dari Sosiologi UGM terkait dengan posisi universitas di dalam kebijakan Indonesia yang semakin neoliberal. Itu memang ditunjukkan bahwa terjadi yang namanya beberapa situasi. Yang pertama, marginalisasi bagi kelompok miskin dan mereka semakin kesulitan untuk meraih pendidikan maupun pendidikan tinggi. Kemudian ada cengkraman birokrasi yang semakin mengikat universitas-universitas di Indonesia. Ada banyak persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, akreditasi yang harus dicapai, dan berbagai aspek yang lainnya. Dan juga menjadikan universitas itu tidak menjadi ruang pertemuan ide-ide, tetapi sarana untuk mencapai ekonomi politik di kalangan dosen-dosennya. Jadi ada banyak akademisi yang kemudian memiliki ikatan dengan birokrasi, ada akademisi yang kemudian punya ikatan dengan para penguasa, dan kemudian mereka mengkapitalisasi kemampuan akademiknya, pengetahuan dan keterampilannya untuk mendukung berjalannya berjalannya politik di suatu negara, dalam konteks ini di Indonesia. Yang selanjutnya, kalau dalam paparan Romo Heri B. Priyono, itu memang ada kecenderungan ketika ekonomi kemudian mengatur berbagai aspek dalam kehidupan kita. Jadi manusia semata diposisikan sebagai homo economicus, bukan sebagai orang-orang ataupun individu-individu yang mempunyai kepentingan yang lain. Nah, ketika diposisikan sebagai semata homo economicus, maka ekonomi menyediakan perangkat yang lengkap untuk membahas apapun. Jadi ketika kita bicara soal pendidikan, buat apa kita sekolah tinggi? Untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai. Buat apa kita sekolah tinggi? Untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang bisa menggaji kita dengan mahal. Nah, kecenderungan-kecenderungan ini, kalau dari analisa-analisa tokoh-tokoh tersebut, itu menjadikan kegiatan pendidikan atau kegiatan akademik menjadi dinihilkan ketika bicara pendidikan sebagai emansipasi, seperti yang disebut oleh Rancière misalnya. Itu tidak terjadi karena ketika seorang anak masuk ke dunia pendidikan, ketika orang tua memberikan ruang bagi anaknya untuk bersekolah, maka tujuan utamanya adalah semata konteks ekonomi terkait dengan pekerjaan. Padahal ketika kita bicara soal pendidikan, di situ ada ruang sosialisasi, ada ruang subjektifikasi, di samping ada konteks kualifikasi. Itu kalau kita menggunakan terminologi Biesta. Nah, itulah yang menyebabkan ketika kita bicara soal pendidikan, kita semata bicara soal pendekatan ekonomi, atau dalam bahasanya Joel Spring, economization of education. Jadi ada situasi di mana edukasi kemudian diteropong dalam semata lensa ekonomi.